Dr. Emir dan Dr. Wida, jejak sosial dan kemanusiaan. Cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu cara bagi setiap warga negara Indonesia dalam ikut serta mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Emir Sundoro, spesialis ortopedi dan traumatologi, dan istrinya, Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsih, spesialis rehabilitasi medik, Magister of Science, yang merupakan menantu dan putri dari almarhum Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro. Dr. Emir Sundoro yang merupakan putra dari Profesor Dr. Sundoro Kartosuharjo, dokter umum pada tahun 1958 dan pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Dr. Emir Sundoro memiliki garis keturunan Prabu Brawijaya Kaping 5 ing Majapahit, Kanjeng Susuhunan Prahabu Amangkurat Hagung ing Mataram, memiliki garis keturunan Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Pajang dan Kanjeng Sultan Trenggono ing Demak. Selain itu, Dr. Emir Sundoro juga memiliki kedekatan dengan para ulama, diantaranya Kiai Haji Abdullah Fakih dari Pondok Pesantren Langitan. Beliau adalah generasi kelima sejak tahun 1971. Kemudian juga kedekatan dengan Kiai Haji Muslim Rifai Imanpuro atau yang dipanggil Mbah Lim, pendiri pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti Alpansa. Kiai Husaini Ilyas Karangnongko Mojokerto, Abah Sar'i dan Abah Nur Iman Banten, dan tentunya kedekatan khusus dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan Gus Dur. Bahkan Gus Dur yang memberikan dorongan bagi Dr. Emir Sundoro untuk membukukan gagasannya tentang social security atau jaminan sosial dengan menulis sebuah buku dengan judul Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari. Permintaan khusus Gus Dur pula untuk melaunching buku tersebut di lapangan terbuka bersama para buruh. Setelah Gus Dur wafat, akhirnya buku tersebut dilaunching di lapangan terbuka di kediaman almarhum Gus Dur di Ciganjur yang dibuka oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Selain sebagai sahabat dan teman berdiskusi, Gus Dur bahkan mendorong dan mendukung Dr. Emir Sundoro untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di tahun 2009. Beliau, Gus Dur, yang meyakini bila pasangan ini bisa memenangi kompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai seorang dokter, tentu saja Dr. Emir Sundoro bersama istrinya Dr. Wida selalu bekerja secara profesional dan selalu berpegang pada sumpahnya sebagai seorang dokter. Demi Allah, saya bersumpah, berjanji bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung. Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan, sekalipun diancam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dengan semangat budi utomo dan sumpah dokter itu, Dr. Emil Sundoro dan Dr. Wida yang merupakan menantu dan putri dari almarhum Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro ikut serta mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jejak sosial dan kemanusiaan Dr. Emil Sundoro dan Dr. Wida antara lain adalah: pertama, selepas dari menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 1979, Dr. Emil Sundoro mengikuti sekolah perwira wajib militer Sepawamil Abri di Panasan Solo, Jawa Tengah tahun 1979. Pada tahun 1980 sebagai dokter TNI Angkatan Laut, Dr. Emil Sundoro ditugaskan oleh TNI Angkatan Laut dengan bendera Palang Merah Indonesia dan United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR selama 1 tahun untuk menangani korban pengungsian dari Vietnam yang berada di Pulau Galang, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Anambas di Laut Cina Selatan, di mana banyak pengungsi Vietnam yang mendarat di sekitaran Pulau Anambas dan Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Setelah selesai penugasan di Pulau Galang pada tahun 1981, Dr. Emil Sundoro kemudian bertugas di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midiato di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sedangkan istrinya Dr. Wida bertugas sebagai dokter puskesmas di Tanjung Pinang. Kedua, Dr. Emil Sundoro mendirikan Trauma Center saat menjadi penasehat PT Jam Sostek dengan surat tugas dari Kepala Divisi Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dr. Emil Sundoro ditugaskan membantu PT Jam Sostek dan dengan surat keputusan dari Direksi PT Jam Sostek, Dr. Emil Sundoro ditunjuk sebagai penasehat direksi untuk pembuatan Trauma Center dengan berbagai tugas antara lain membuat hubungan yang lebih sinergi agar kerjasama antara pengusaha yang mempekerjakan buruh, PT Jam Sostek, dan rumah sakit yang sudah ada yang dekat dengan kawasan industri dan pemukiman penduduk. PT Jam Sostek sejak tahun 2002 akhirnya berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Jam Sostek dengan membentuk Trauma Center di seluruh rumah sakit yang sudah ada di wilayah padat industri dan membangun 80 pusat Trauma Center. Pada saat itu juga Dr. Emil Sundoro berkesempatan memberikan penjelasan kepada Presiden Megawati Soekarno Putri tentang perangkat kesehatan yang terdapat pada mobil ambulans
sebagai bagian dari trauma center. Ketiga, pada waktu terjadi peristiwa bencana alam tsunami di Nangro, Aceh Darussalam pada tahun 2004, banyak korban yang masih hidup tetapi mengalami cacat seperti kehilangan anggota tubuh, tangan atau kaki, harus diamputasi. Melalui bantuan seorang sahabat dari United States of America, Dr. Emir Sundoro dan istri memperoleh dana untuk disalurkan ke masyarakat yang mengalami korban bencana tsunami. Bersama dengan istri Dr. Wida, Dr. Emir membuat kaki dan tangan palsu untuk 379 korban tsunami di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Keempat, begitu pula dengan bencana gempa bumi tahun 2006 yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Dr. Emir Sundoro ikut membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana. Dr. Emir Sundoro ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta saat itu sebagai Ketua Tim Penanggulangan Bencana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bersama beberapa orang perawat dan 8 orang murid residen atau dokter yang sedang mengambil spesialis bidang ortopedi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menangani 843 korban bencana gempa bumi dengan tindakan operasi pada kasus-kasus patah tulang di daerah istimewa Yogyakarta, Bantul, dan Klaten selama 28 hari. Dan berbagai kegiatan penanganan bencana alam seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan berbagai aksi kemanusiaan, Dr. Emir Sundoro dan Dr. Wida selalu turut serta dan memberikan uluran tangan. Komitmen Dr. Emir Sundoro pada pelaksanaan Social Security atau jaminan sosial di Indonesia selalu dilakukan dengan secara konsisten dan terus-menerus memberikan masukan dan saran terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dengan melaksanakan berbagai seminar nasional dan fokus group discussion yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang jaminan sosial. Sekelumit catatan Dr. Emir dan Dr. Wida, jejak sosial dan kemanusiaan ini kiranya dapat menginspirasi para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia, menjadi rujukan dan menjadi suatu pegangan dan motivasi bagi para pemimpin Indonesia dan para pengambil kebijakan di Indonesia.